Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Gasar Saputra, NPM 2321030175 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan secara umum dan mungkin secara ringkas apa itu fikih ekologi yang nanti akan saya kaitkan dengan perubahan cuaca ekstrim yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, dalam fikih ekologi, kita sebagai khalifah di bumi itu ditugaskan untuk menjaga, merawat, bahkan memperbaiki kondisi bumi ataupun lingkungan alam sekitar kita. Yang dimana pada saat ini di negara kita, negara tercinta Indonesia, yaitu seringkali terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Seperti banyak sekali bencana alam, terutama yang sedang booming saat ini, yaitu bencana tanah longsor dan banjir yang sedang terjadi di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari dampak-dampak video perubahan cuaca ekstrim tersebut, mari kita tonton terlebih dahulu video dari peristiwa bencana alam dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. SIKA, BMKG, mengungkap wilayah yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada Sabtu, 29 November 2025. Perakiraan tersebut disampaikan dalam prospek cuaca mingguan periode 25 November 1 Desember 2025. Belasan kabupaten kota di Aceh terdampak banjir dan longsor. Akibatnya ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu warga kehilangan harta benda. Derasnya banjir membuat 3 jembatan di Jalan Nasional Penghubung Aceh dan Medan terputus. Ketiga jembatan itu adalah Jembatan Murdu di Pidijaya, Jembatan Kuta Blang di Biren, dan Jembatan Kuta Cani di Aceh Tenggara. Selain itu, beberapa jembatan penghubung antara kabupaten juga putus. Sementara itu, puluhan rumah warga di Desa Blang Awe dan Senong di Pidijaya roboh terbawa arus. Hal ini diperparah dengan padamnya listrik sejak hari pertama banjir. Menurut manajer PLN Aceh, ada 12 tower 150 kV rusak total. Material tanah disertai pepohonan longsor menimpa jalan serta rumah di bawahnya. Longsoran dengan ketinggian material tanah sekitar 3 meter menutup jalan sepanjang 20 meter. Akibatnya, akses menuju Desa Sukamulya, Neglasari, Tegal Gede, dan Karangsari pun sempat lumpuh, tidak dapat dilalui kendaraan. Geologi dan Geofisika BMKG Juanda mengimbau masyarakat waspada perubahan cuaca mendadak dan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga Rabu 17 September mendatang. Hujan dengan intensitas ringan sampai lebat yang disertai petir dan angin kencang terdeteksi setidaknya di 22 kabupaten kota. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim bisa berupa banjir, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, dan gangguan kesehatan. Daerah dengan topografi pegunungan perlu mewaspadai potensi tanah longsor jika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama 2 atau 3 hari. Hasil monitoring BMKG pada dasarian 3 November 2025 menunjukkan indeks iode dasarian, yaitu indeks bulanan, sebesar minus 0,36 sampai minus 0,83, yang mengindikasikan fenomena iode negatif terlihat mulai seluruh menuju netral pada skala dasarian. Sedangkan indeks ENSO dasarian, yaitu ENSO bulanan, adalah sebesar 0,80 sampai dengan minus 0,77 yang menunjukkan sedang aktifnya fenomena La Nina lemah. IODEF negatif diprediksikan kembali netral pada Desember 2025, sedangkan La Nina lemah diprediksi terjadi hingga awal tahun sampai 2026. Ya, jadi begitulah video dari dampak negatif ketika kita tidak merawat lingkungan alam sekitar kita dan mungkin sering terjadi bencana alam akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Tetapi di balik itu semua kita masih bisa mendapatkan dampak positif jika kita dapat merawat lingkungan dan memperbaiki perubahannya cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Nah, seperti apa sih jika kita memperbaiki dan merawat kembali lingkungan sehingga perubahan cuaca tidak begitu ekstrim kembali? Maka dari itu, kita simak video berikut ini.
Ya, jadi seperti itulah ketika kita berhasil ataupun merawat dan menjaga lingkungan alam sekitar kita dan tidak terjadi perubahan yang sangat ekstrim di negara kita. Tapi sebelum kita merasakan itu semua, kita harus melakukan upaya dan juga solusi untuk merasakan dampak-dampak positif tersebut. Dan saya di sini sebagai kreator video sekaligus pembuat dari video untuk edukasi ini mengajak semua golongan masyarakat, pemerintah dan juga warga sekitar untuk melakukan upaya seperti tebang pilih tanam, reboisasi, ataupun kita juga bisa melakukan seperti membersihkan selokan sampah ataupun membersihkan saluran air sehingga tidak terjadi banjir. Saya di sini bernama Ramadan Yunita Saputra, PM 321 030175, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.